Ya, Assalamualaikum. Hai sir. So, untuk hari ini kita orang akan buat review untuk subjek TITAS, which is Tamadun Islam dan Tamadun Asia. So, untuk hari ini kita orang akan pilih tamadun daripada Indonesia, and kita orang menjemput Miss Puspa. Boleh tak Miss Puspa intro yourself? Okay, thank you. Hello, everyone. My name is Sparanti, and right now, I live in Malaysia, but I'm from Indonesia, is Kalimantan. Maybe that's all. Okay, terima kasih Miss Puspa. So, tanpa membuang masa, kita teruskan ke soalan interview kita lah. So, saya akan pass dekat presenter yang pertama. Hai, Assalamualaikum. Saya Atira Akila. Soalan pertama, saya akan tanya berkaitan dengan demografi negara, iaitu negara Miss Puspa. Soalan pertama, seperti yang kita tahu, negara Indonesia ada berbagai agama. So, soalan yang pertama, apakah agama yang dianuti oleh penduduk Indonesia? Oke, saya akan jawab. Di Indonesia, kebanyakan untuk agama itu dianut oleh agama Islam, and then Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Tapi mostly is agama Islam. Untuk soalan yang kedua, masih dalam topik yang sama, apa suku kaum yang ada dekat Indonesia? Ya, untuk suku kaum in Indonesia itu, untuk di Indonesia sangat banyak sukunya. Tapi beberapa boleh saya sebutkan, itu kebanyakan ada Jawa, mostly banyak orang Jawa di Indonesia. And then suku Sunda, Betawi, Dayak, Bali, dan Minang. Sebenarnya masih banyak lagi untuk suku-suku itu, tapi itulah beberapa yang saya sebutkan. Dan soalan yang terakhir daripada saya, apakah bahasa yang digunakan di negara Miss Puspa? Oke, untuk bahasa di negara Indonesia yaitu ya bahasa Indonesia sendiri. Tapi ada beberapa bahasa yang ada di Indonesia itu bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, Banjar, Dayak. Tapi untuk komunikasi kesemuanya itu bahasa Indonesia. Oh, oke, terima kasih. Seterusnya, Sama. So, next siapa? Nadia kamu. Okay, good evening, Miss Puspa. So, next, kita orang nak tanya pasal Tamadun India. So, first of all, I kenalkan diri I dulu. Nama I Nur Nadia Syamiza. Okay, so kita orang akan tanya berkaitan tamadun. Macam tadi kan kita orang tanya pasal basic knowledge dekat Indonesia kan. So now kita orang akan tanya related to tamadun di Indonesia lah. Maksudnya yang dulu-dulu punya tamadun, apa yang diberi kesan kepada Indonesia. Okay. So the question is, dekat Indonesia terdapat kerajaan-kerajaan khusus yang mengganut agama Islam. As you mentioned tadi, Islam yang paling banyak dekat Indonesia kan. Jadi untuk zaman-zaman dulu dekat tamadun Indonesia, boleh tak listkan apa tamadun, apa kerajaan tersebut dan nyatakan bantuan mereka terhadap Indonesia. Maksudnya apa yang diorang tamadun-tamadun dulu buat dekat Indonesia. Okay, thank you for the question. Untuk kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu ada Kesultanan Demak, Mataram, Banten, dan mereka itu membantu untuk menjadikan Indonesia menjadi tempat yang mempunyai budaya Islam yang kuat. Jadi dia lebih membuat dia penyebaran untuk agama Islam tersendiri. Tuh.
Okay, thank you. Next presenter, Kama tanya soalan. Hai Miss Puspa, nama saya Kamarina. Okey, saya akan tanya beberapa soalan iaitu seperti selepas Indonesia menjadi negara dia sendiri, adakah dia bertambah baik? Apa yang membuatkan yang benda tu menjadi pelbagai? Boleh saya tahu? Oke, berbagai ya. Untuk satu tamadun yang paling penting itu adalah China. Jadi orang Indonesia itu dengan China itu sudah banyak berdagang sendiri. Jadi kebanyakan dari China itu memberikan impact ekonomi. Jadi di Indonesia tuh banyak juga orang-orang China yang macam berdagang, itu mostly yang banyak itu orang China. Betul itu. Okey, soalan terakhir saya pula. Ah, Kalau dekat Indonesia, kita tahu, kami semua tahu yang penduduk kat situ ada pelbagai tamadun yang telah bantulah Indonesia untuk wujudkan budaya dan cara hidup dari negara lain. Apakah tamadun yang terpenting di Indonesia dan apakah impact terhadap negara Indonesia tersebut? Itu saja. Tamadun yang paling penting di Indonesia itu China. Karena dia banyak membagikan impact-nya itu dari segi ekonomi. Jadi kebanyakan orang China di Indonesia itu dia berdagang. Mostly kalau for right now di Indonesia itu kebanyakan seperti kafe-kafe, restoran itu dipunyain oleh orang Cina, orang China gitu. Okey, itu je dari saya. Saya teruskan untuk next presenter. Terima kasih. Okay, hai Miss Puspa. Nama saya Faris Akmal Nizam. So, soalan yang saya akan tanya adalah berkaitan dengan penjajahan di Indonesia. So, boleh tak Miss Puspa terangkan serba sedikit tentang penjajahan di Indonesia? Oke, thank you. Untuk penjajahan di Indonesia. Di Indonesia itu dijajah oleh negara-negara Eropa, terutama Belanda. Selama berabad-abad, Indonesia itu dijajah sama negara Belanda. Seperti pada awal abad 17, mereka datang untuk mengambil rempah-rempah di Indonesia. Karena di Indonesia itu kebanyakan itu rempah-rempah, jadi mereka mau mengambil rempah-rempah tersebut, makanya menjajah Indonesia. Untuk selanjutnya itu akan ada kedatangan dari Jepang. Jepang sebelumnya itu menjanjikan Indonesia merdeka lepas dari penjajahan Belanda. Tapi mereka nggak jadi untuk memerdekakan Indonesia. Jadinya mereka juga ingin menjajah Indonesia, tapi membohongi. Jadi seperti itu. Lalu Indonesia menyatakan kemerdekaannya itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia itu merayakan hari kemerdekaan. Tetapi pada 17 Agustus 1945, Belanda masih tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan tetap ingin mengembalikan kolonialnya di Indonesia. Maka dimulailah perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dipimpin oleh pahlawan nasional yaitu Soekarno. Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. And then perjuangan Muhammad Hatta itu sebagai wakilnya dan sejumlah pemimpin lainnya melibatkan perang gerilya, demonstrasi massa, dan perundingan diplomatik yang akhirnya menghasilkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1949, yaitu sekitar 4 tahun setelahnya, setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu Indonesia menjadi negara merdeka dengan nama Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Pada tahun 1950, Republik Indonesia Serikat mengalami perpecahan dan berubah menjadi negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan. Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi negara kesatuan. Okay, terima kasih
Cik Puspa, saya akan teruskan soalan seterusnya kepada next presenter. Terima kasih. Terima kasih. Okay, Miss Puspa, my name is Muhammad Syakir. Okay, so kita tahu yang Indonesia ni mostly dijajah oleh negara Eropah, iaitu Mm-mm. macam Belanda dan juga Jepun. So, apakah kesan penjajahan di Indonesia pula? Oke, kesan untuk penjajahan di Indonesia itu memiliki dampak yang sangat luas ya, seperti budaya, politik, dan ekonomi for negara Indonesia. Beberapa seperti di bidang ekonomi, penjajahan membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi Indonesia. Penjajah Belanda menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan mereka sendiri. Jadi pada saat itu Belanda juga melakukan sistem kerja paksa di Indonesia. Jadi eksploitasi sumber daya alam dan pengolahan hasil bumi untuk kepentingan Belanda tersendiri. Lalu untuk di bidang sosial dan budaya, penjajahan juga berdampak pada masyarakat dan budaya Indonesia. Belanda membawa masuk agama Kristen. Jadi agama Kristen itu dibawa oleh negara Belanda. Lalu di bidang politik, penjajahan Belanda mempengaruhi pembentukan politik di Indonesia. Kekuasaan politik terpusat pada Belanda dan pemerintahan kolonial, sementara orang Indonesia terbatas dalam peran politik yang signifikan. Penjajahan juga menciptakan kesadaran nasionalisme dan gerakan kemerdekaan yang mendorong perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Lalu dalam pertumbuhan nasionalisme, penjajahan Belanda memicu munculnya nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Para pemimpin nasionalis berjuang untuk kemerdekaan dan mengorganisir gerakan-gerakan perlawanan seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Lalu untuk pembentukan pendidikan, itu dalam sistem pendidikan barat yang diperkenalkan oleh penjajah, menciptakan kelompok elit intelektual di Indonesia. Mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan menjadi pemimpin di berbagai bidang setelah kemerdekaan. Meskipun penjajahan Belanda meninggalkan banyak kesan negatif seperti eksploitasi ekonomi dan penindasan politik, perjuangan melawan penjajahan, juga memberikan inspirasi bagi pergerakan kemerdekaan di seluruh dunia dan membentuk identitas nasional Indonesia yang lebih kuat. Okay, terima kasih Miss Puspa. Saya akan pass dekat the next presenter. Okay, hi Miss Puspa. Nama saya Angelina Joliskawa. Angelina, ada beberapa soalan yang berkaitan dengan keunikan yang terdapat di negara Indonesia. Yang seperti kita tahu, negara Indonesia mempunyai tradisinya sendiri. Apakah alat muzik tradisional yang terdapat di Indonesia? Okay. For alat musik tradisional yang ada di Indonesia itu sebenarnya ada banyak, tapi ada beberapa yang akan saya bagi tahu di sini seperti angklung. Angklung itu alat musik dari Jawa Barat. Dia dimainkan oleh tangan diketuk-ketuk gitu, dia bahannya dari bambu gitu. Lalu ada gamelan. Gamelan juga alat musik tradisional yang berasal dari Jawa juga. Dia ada gong, gambang, saron, kenong, dan beberapa alat musik lainnya. Biasanya itu digunakan saat upacara-upacara adat gitu. Lalu ada tifa. Tifa itu berasal dari Maluku dan Papua. Lalu ada juga sasando. Sasando itu dipakai di Rote, tepatnya di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dia merupakan kawat yang dimainkannya dengan dipetik. Sasando juga memiliki keunikan yaitu pada bagian utama dengan bentuk tabung panjang dari belahan bambu. Itu. Okay, thank you. Untuk soalan yang nombor 2, senaraikan beberapa tradisi budaya di Indonesia. Oke. Untuk budaya-budaya di Indonesia itu sangat banyak ya. Tapi ada beberapa ini seperti salah satu contohnya ini ritual tiwah di Kalimantan. Daerah saya Kalimantan. Jadi ritual ini dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Tradisi ini merupakan ritual untuk mengantarkan roh leluhur ke alam baka dengan cara menyucikan lalu memindahkan sisa jasad mereka dari liang kubur ke sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan sandung.
Lalu ada di Bali juga ada namanya Makepung. Makepung itu artinya balapan kerbau. Jadi tradisi ini bukan sebagai upacara peringatan perayaan tertentu. Pada awalnya tradisi ini merupakan sebuah permainan para petani yang dilakukan di sela-sela kegiatan membajak sawah pada saat musim-musim panen. Lalu ada Kasada Bromo. Jadi upacara Kasada ini merupakan upacara persembahan sesajen yang berada di daerah Gunung Bromo. Gunung Bromo itu macam gunung berapi di Indonesia. Jadi upacara ini merupakan bentuk syukur masyarakat asli Tengger sekaligus sebagai media untuk meminta panen yang melimpah dan kesembuhan untuk segala macam penyakit. Jadi dia meminta kesembuhan penyakit dengan melakukan upacara ini. Okey. Okey, thank you Miss Puspa. Saya akan paskan kepada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum Miss Puspa. Waalaikumsalam. Okay, nama saya Syazwan. Hari ini kita nak tanyakan 3 soalan berkenaan dengan perkembangan teknologi di Indonesia. Jadi soalan yang pertama, kita sedia tahu bahawa Indonesia mempunyai teknologi informasi yang sangat baik dengan mempunyai bilangan masyarakat yang tinggi. Persoalannya ialah, apakah teknologi informasi yang pertama dilakukan oleh Indonesia? Oke, untuk perkembangan teknologi informasi di Indonesia itu dimulai dari kehadiran radio dan televisi. Jadi awal mula di Indonesia itu adanya radio. Radio itu udah ada sejak masa penjajahan Belanda. Di situ pertama kali dengan nama Hindia Belanda, Batavias Radio Vereniging di Batavia, Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Lalu industri televisi itu dimulai sejak 4 Agustus 1962, bertepatan pada berlangsungnya pembukaan Pesta Olahraga se-Asia. Jadi pada pembukaan Pesta Olahraga itu sudah ada televisi. Pada saat itu nama televisinya Televisi Republik Indonesia atau disingkat dengan TVRI. TVRI ini masih ada sampai sekarang di Indonesia sebagai televisi utama pertama di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Miss Puspa. Saya akan lanjut ke presenter yang berikutnya. Okay, hai Miss Puspa, nama saya adalah Zulkarnain. Saya ingin bertanya, adakah pentingnya pengguna digital untuk masyarakat Indonesia? Adakah pentingnya pengguna digital? Penggunaan digital untuk masyarakat Indonesia? Di Indonesia, di mana prakteknya Indonesia itu dapat berperan menjadi pemain, tidak hanya sebagai pasar. Seperti yang dikutip dari pernyataan Presiden saat ini, yaitu Joko Widodo, kita harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar, dan jangan hanya menambah impor. Untuk itu, Presiden Jokowi ini meminta agar transformasi ini wajib diimplementasikan dengan mendorong penggunaan TKDN, yaitu tingkat komponen dalam negeri. Pemakaian produk dalam negeri itu sangat diutamakan di Indonesia. Seperti kalau bisa dari tempat Indonesia sendiri, kenapa harus dari luar? Oleh karena itu, masyarakat Indonesia tidak hanya siap untuk bertransformasi dalam digital, membantu perekonomian yang ada di Indonesia. Okey, soalan yang kedua, kita sedia tahu bahawa anak muda ataupun anak-anak muda di Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangunkan membangunkan teknologi di Indonesia. Persoalannya, apakah perkembangan teknologi di Indonesia karya anak bangsa? Oke, perkembangan teknologi karya anak bangsa di Indonesia, yaitu adanya ojek atau taksi online. Jadi Gojek itu salah satu aplikasi online yang ada di Indonesia yang dibuat oleh karya anak bangsa Indonesia sendiri. Jadi Gojek itu lebih seperti ojek atau taksi. Kalau macam di sini tuh ada Grab. Kalau di Indonesia itu ada Gojek yang gunakan motor. Jadi kemana-mana itu bisa pakai ojek itu sendiri. Yang dibuat oleh anak bangsa itu baru-baru aja sekitar beberapa tahun yang lalu
waktu itu baru ramai sampai sekarang jadi seluruh Indonesia banyak menggunakan Gojek. And then ada alat pembayaran yang lebih efisien. Mostly di Indonesia sekarang untuk saat ini banyak menggunakan QR. Jadi rata-rata orang Indonesia apa-apa pakai virtual account, tinggal pakai handphone, bayar lewat QR, seperti itu. Lalu ada juga antar-antar barang. Kalau di sini seperti ada Lalamove, JNT, di Indonesia juga macam tuh. Di Indonesia banyak gunakan Gojek, Grab untuk mengirimkan barang-barang gitu. Okey, terima kasih banyak Miss Puspa. Saya serahkan kepada pengaju soalan seterusnya. Hai dan selamat petang Miss Puspa. So saya Muhammad Irfan Birosi. So soalan yang daripada saya ingin tanyakan adalah apakah isu dan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat ataupun rakyat Indonesia? Oke, isu dan cabaran yang dihadapi oleh rakyat Indonesia itu dari teknologi dan globalisasi itu sangat signifikan untuk Indonesia. Tetapi akses lebih luas itu memang bagus dalam perkembangan budaya global. Tetapi globalisasi juga berpotensi mengancam keberlanjutan dan identitas budaya tradisional. Jadi semakin meningkat budaya globalisasi ini, takutnya budaya tradisional Indonesia itu akan semakin lama semakin pudar dan menghilang. Lalu untuk beberapa kelompok masyarakat, terutama tinggal di daerah terpencil dan miskin, itu tuh membuat kesulitan dalam mengakses pendidikan budaya, seni, dan kegiatan budaya lainnya. Karena di Indonesia itu tidak rata dalam segi ekonomi, itu tuh tidak rata, banyak lebih dipusatkan di bagian bandar. Pusat bandar itu seperti di Jakarta, tetapi seperti di daerah Papua, Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan itu kurang maju dibandingkan dengan di pusat bandar seperti di Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Okey, terima kasih Cik Puspa. So saya akan pass kepada next presenter Syafizi. Okay. Hai, Miss Puspa. So, nama saya Syafizi. So, saya ada satu soalan. Berdasarkan isu dan cabaran yang kamu cakap tadi, bagaimanakah kamu maupun rakyat Indonesia mengatasi isu dan cabaran itu? Oke, menurut saya untuk mengatasinya ialah memperkuat identitas budaya, di mana saya dan rakyat Indonesia itu lebih memperkuat identitas budaya kami dan tidak terpengaruh dari budaya-budaya luar. Jadi lebih diperkuat lagi dari segi budaya, bahasa, tradisional dari Indonesia. Kami juga menjaga dan mempromosikan seni, musik, tarian, dan tradisi lokal sebagai warisan budaya yang penting dari Indonesia. Dan seperti untuk anak-anak muda sekarang, lebih dipromosikan apalagi semakin besarnya teknologi pada saat ini, anak-anak Indonesia itu lebih bisa mempromosikan lagi lah dari segi lagu, budaya, tarian. Selain itu juga rakyat Indonesia dapat membangun jaringan komunitas budaya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat daerah. Kami bekerja sama untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan mengadakan kegiatan kolaboratif yang memperkuat budaya lokal dan mengurangi kesenjangan budaya. Terima kasih. Terima kasih Miss Puspa sebab memberikan kita orang information yang daripada soalan yang kita orang bagi. So, thank you again Miss Puspa.